Shalom, selamat siang. Sehat semua Bapak Ibu? Yakin sudah check up? Saya menyampaikan salam dari Abalov Barat buat Bapak Ibu semua. Dan tentunya juga mewakili seluruh Abalov yang ada di berbagai lokasi. Tahu berapa lokasi yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang dan juga Bekasi? Bapak Ibu tahu di Jadetabek Abalov ada berapa? Ada 10 tepatnya gitu ya. Ada 2 yang secara prosesnya bergabung dengan kita sehingga ada 12, ada 1 di Bali, ada 1 di Lombok, ada 1 di Los Angeles. Jadi total kita ada 15 lokasi dan di titik misi kita salah satunya di Kolongan juga sekarang sudah namanya Abalov Kolongan. Kalau saudara mau tahu lebih detail tentang Abalov, makanya saya selalu membawa ini kemana-mana, tolong follow IG atau Instagram abalov.id ya Bapak Ibu ya. Dan saya melihat Abalov Cakung ini salah satu yang paling niat nge-tag aktif sekali dan saya memberikan jempol. Kalau bisa 4-4 deh gitu ya. Teman-teman media top, luar biasa. Kalian sungguh-sungguh mengerjakannya dan saya bersyukur melihat ada orang-orang yang dengan hati, dengan kesungguhan mau membangun kebersamaan ini. Ya, coba bilang dulu samping kanan kirinya, kita nggak sendiri loh. Amin, puji Tuhan. Tadi pagi saya bicara di ibadah 1, saya waktu tadi pagi nyampe di sini, saya baru menyadari sudah sekian lama, saya cukup sering ke KTC, tapi saya baru menyadari sudah sekian lama saya nggak pernah lewati jalan yang ke area Cakung ini. Ya masuk Pulau Gadung kemudian lewat sampai ke daerah Cakung itu waktu saya jalan tadi saya merenung, oh ternyata ini sudah 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu tepatnya tahun 2005, saya waktu itu jadi sales salah satu perusahaan alat sablon gitu ya. Jadi kantornya ada di Curug, Tangerang. Jauh lagi daripada Greenfield Maisonette tempat saya memimpin sekarang. Dan kliennya banyak daerah sini dan juga ke Cilengsi, Bogor dan yang lain-lain. Jadi masa-masa itu saya masih ingat jadi sales bawa mobil Suzuki Katana. Mobil yang kecil itu ya AC-nya rusak. Tiap kali jalan bawa 2-3 baju karena keringetan. Terus tiap kali saya lewat daerah sini pasti jam makan siang sengaja saya ambil. Mampir ke Pulau Gadung. Cari bawah pohon setelah makan siang tidur dulu setengah jam. Kemudian lanjut lagi. Jadi banyak kenangannya ya. Dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Sepanjang bulan ini saudara sedang bicara tentang yang di belakang saya. Tentu masih ada ya. Be good for God's sake. Jadilah baik untuk tujuannya kemuliaan Tuhan. Topik yang diberikan oleh pemimpin saudara buat saya adalah tentang kebaikan sejati yang melampaui logika dunia. Mungkin judul ini secara tidak langsung bisa menimbulkan, ada sebuah pemikiran yang langsung muncul dalam kepala saudara waktu membaca judul ini. Namun saya akan mencoba mengajak saudara melihatnya satu persatu. Ya, siap sama-sama mau belajar firman Tuhan? Oke, mari kita lihat prosesnya. Kalau kita bicara tentang kebaikan yang melampaui logika dunia, tentu kita perlu mengerti dulu konteks kebaikan menurut logika dunia itu apa. Betul dong ya? Cara dunia ini melihat kebaikan seperti apa sih? Konteks cara dunia melihat berarti di luar dari kekristenan, bagaimana dunia ini melihat kebaikan. Termasuk juga mungkin agama lain, kepercayaan yang lain. Karena bagi kekristenan ada sebuah konsep kebaikan yang saya rasa belum pernah dijumpai dalam konteks kepercayaan yang lain bahkan. Apalagi dunia. Kalau kita melihatnya, kebaikan menurut logika dunia dalam konteks beberapa hal ini. 1, sumber kebaikan menurut logika dunia adalah biasanya, ini menurut pelajaran dan saya sudah mencoba benar-benar meneliti ya, sehingga konsep ini muncul. 1, tentu kekuatan diri sendiri menjadi sumbernya. Atau biasanya kebanyakan orang melakukan kebaikan karena moralitas secara sosial atau moralitas kepercayaan tertentu. Karena biasanya kepercayaan tertentu pasti mendorong orang untuk berbuat baik. Biasanya kan begitu ya. Bahkan kalau kita mungkin tidak menyadari, bisa saja kita berpikir bahwa kekristenan sama. Sumber kita berbuat baik itu adalah sebatas moralitas kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Tapi apakah itu? Kalau saya sudah membuat perbedaan ini tentu ada yang lebih dalam berarti yang menjadi sumber. Nanti kita akan lihat bersama. Selain sumber tentu motivasinya. Ketika orang-orang di dunia ini secara umum berbuat baik, motivasinya biasanya adalah karena tanggung jawab moral. Saya punya tanggung jawab secara moral
perlu dan harus berbuat baik. Atau ada juga yang karena mempercayai hukum karma. Kalau saya berbuat baik, saya bisa dapatkan kebaikan. Kira-kira begitu. Atau ada orang berbuat baik karena mau membangun citra diri. Ada juga yang berbuat baik karena berharap orang membalas juga dengan kebaikan. Hal-hal ini mungkin dalam beberapa konteks tertulis dalam firman. Tapi apakah sedalam itukah saja sebagai ini, atau kita perlu lihat lebih dalam konteks firman yang lain? Nanti kita lihat bersama. Yang ketiga, sasarannya kebaikan menurut logika dunia adalah hanya mereka yang layak dan pantas. Tidak berlaku otomatis buat semua orang. Kalau kita mau nolong orang, biasanya kita lihat dulu karakternya benar gak ya? Gitu kan? Orang ini benar-benar butuh apa enggak? Ada banyak batasan-batasan yang dibuat untuk melihat seseorang itu layak menerima kebaikan. Bukan hanya itu, ketika terjadi perbedaan atau konflik, kebaikan itu bisa berhenti dan akhirnya dalam konflik yang terjadi itu orang cenderung mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Makanya kalau dalam pernikahan masih suka mencari siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar, jangan-jangan kita belum memenuhi standar menurut Alkitab. Nah, kita akan belajar bersama nanti. Atau dalam konflik kebaikan berhenti dan akhirnya mungkin gak cari menang kalah, tapi memilih untuk menghindar. Karena berbeda, karena bergesek, lebih baik menghindar saja. Berikutnya, respon terhadap kejahatan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, di dunia ini, cara dunia ini melihat respon terhadap kejahatan adalah kebaikan berhenti dan yang dicari adalah pembalasan. Atau kalau nggak sanggup membalas karena kekuatannya kurang, misalnya naik mobil di jalan, diserempet sama orang, yang keluar bukan hanya badannya besar, ya kan? Tapi plat mobilnya itu khusus, nangkep maksud saya ya, gitu. Kita ini orang biasa, udah badan kayak saya, ketemu orang yang berotot besar, terus plat mobilnya khusus, apalagi kalau sampai bawa senjata, ya sudahlah. Tapi dalam hati biasanya apa? Dendam. Lu ya, gua doain, lu akan celaka satu hari nanti. Kan gitu ya. Nah ini menurut logika dunia, saudara. Oke? Nggak bisa membalas, tapi dendam, simpen dalam hati gitu. Sambil saya ngomong, kalau ada yang tersinggung, tersindir, memang sengaja ya saudara ya. Atau kalau nggak sanggup membalas, nggak diajarin juga, nggak boleh dendam loh. Ada kepercayaan tertentu kan? Jangan membalas, juga nggak perlu simpan dendam. Tapi ya sudah, kalau nggak bisa membalas, nggak boleh dendam, ya saya jaga jarak aja lah. Sehingga kebaikan itu tetap berhenti karena ada jarak yang harus dijaga. Yang terakhir, tujuan akhirnya. Kebaikan menurut logika dunia, tujuan akhirnya adalah keuntungan secara sosial. Kalau saya rajin berbuat baik, orang lihat saya punya keuntungan sosial. Bukan citra diri nih, artinya kalau satu hari saya ngalamin kesusahan, ada keuntungan sosialnya, orang juga siap bantu saya. Orang juga baik terhadap saya karena dia tahu saya ini orang baik. Atau tujuan akhirnya adalah kepuasan batin. Nah ini penting nih untuk kita evaluasi diri nih hari ini. Kalau sebagai orang Kristen waktu kita berbuat baik hanya untuk mencari kepuasan batin, rasanya puas kalau bisa memberi, rasanya puas kalau bisa melayani orang, rasanya puas kalau bisa berbuat baik. Nah jangan-jangan kita baru berhenti sampai di logika dunia. Yang terakhir, kebaikan menurut logika dunia atau kepercayaan yang lain adalah mencari pahala. Semakin banyak menabur, semakin banyak pahalanya. Kalau orang Kristen suka sebutnya, upahmu besar di sorga. Ya, nah makanya mesti ngerti konteks upahmu besar di sorga itu nanti apa sebetulnya. Jadi, kalau begitu kita melihat beberapa konteks ini, apa kebaikan sejati menurut Alkitab? Iya dong, tanda tanyanya kan apa kebaikan sejati menurut Alkitab? Hari ini kita akan lihat dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Jadi ada 5 ayat yang kita akan lihat bersama. Namun saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara secara eksposisi, tujuannya begini. Supaya saudara bukan hanya mendengar khotbah ini, tapi saudara pulang nanti cara saudara membaca Alkitab pun saudara bisa lebih baik. Karena waktu kita membaca Alkitab, harusnya kita bukan mencoba memahaminya hanya dari pengalaman kita. Bisa salah.
Waktu kita membaca Alkitab harusnya kita belajar melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui si penulis itu sesuai dengan konteksnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan konteksnya supaya kita mengerti kenapa ayat-ayat ini ditulis dan kenapa Tuhan meminta Paulus untuk menulisnya bagi kita. Mari baca bersama ya ayat yang ke-17 ini. 1, 2, 3. Janganlah wah, membaca ayat pertama ini saja tidak mudah ini, betul ya? Gampang sekali membacanya, tapi waktu dibilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, gak mudah. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin saudara mengerti dulu maksud siapa yang berbuat jahat dan kepada siapa surat ini ditulis penting. Ya, supaya kita paham konteksnya. Kalau kitab ini adalah kitab Roma, kita harusnya cukup mengerti, oh ini surat ditulis buat jemaat di Roma dong, betul ya? Harusnya begitu. Yang menulis siapa? Paulus. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti latar belakang historisnya singkat, kita bisa jadi salah kaprah. Coba ya kita lihat sama-sama. Surat ini ditulis sekitar tahun 57 Masehi, ya saat Paulus berada di Korintus. Yang kedua, jemaat Roma yang menerima surat ini adalah orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen dan orang non-Yahudi yang juga sudah menjadi Kristen. Mereka baru kembali hidup bersama setelah sempat terpecah sebetulnya situasinya. Jadi nggak mudah, saudara perlu bayangkan situasinya ya. Mereka baru hidup kembali bersama itu nggak gampang loh setelah mereka dibubarkan ya terpecah karena ada kejadian di masa itu. Sekitar tahun 49 Masehi. Apakah di masa ini sudah terjadi aniaya yang demikian rupa? Ternyata belum. Karena Kaisar Nero baru memulai menganiaya orang Kristen di masa itu di tahun 64 Masehi. Berarti begini, orang yang berbuat jahat di situ itu bukan sampai dalam konteks menganiaya besar-besaran, belum. Ya, berarti siapa yang dimaksud orang yang berbuat jahat di sini kepada orang Kristen di masa itu? Ada 3. Yang pertama, orang-orang non-Kristen, masyarakat Romawi yang memang menyembah dewa, menyembah berhala. Kenapa dikatakan berbuat jahat, menekan hidup orang-orang percaya di masa itu, belum sampai menganiaya? Karena mereka menganggap orang yang mengikut Kristus itu aneh. Dikucilkan, dikhususkan. Karena ini orang-orang aneh. Kenapa? Karena mereka mengikut manusia yang mati di kayu salib gitu. Kira-kira begitulah. Itu bagi orang-orang Romawi yang menyembah dewa-dewa tidak masuk akal. Dan bahkan ada ayat firman Tuhan begini. Itu seperti sebuah kebodohan. Kok mau? Nah makanya saudara perlu belajar doktrin kan tentang Tuhan kita siapa, Tritunggal, Yesus Kristus, Kristologi. Supaya saudara kalau ditantang seperti ini juga bisa menjawab. Tapi di masa itu orang-orang Romawi yang tidak percaya kepada Kristus menekan hidup orang-orang percaya. Yang berikutnya sesama Kristen antara Yahudi dan orang non-Yahudi. Karena ini juga tekanan. Kadang-kadang bisa seperti rasanya nih orang Yahudi mau berbuat jahat kepada orang non-Yahudi. Kenapa? Karena contohnya salah satunya mereka dipaksa untuk melakukan hukum Taurat. Salah satu yang paling signifikan yang sering disebutkan adalah harus sunat. Saudara perlu paham gini loh, di masa itu sunat tidak segampang hari ini. Sekarang saja, bapak-bapak ada yang belum bersunat, nggak perlu angkat tangan, saya cuma nanya aja. Diminta sunat sekarang pasti juga masih mikir kan? Karena perlu melewati masa penyembuhan walaupun sunatnya sudah canggih sekarang pakai konsep laser lah atau cara apapun gitu. Tapi tetap minimal seminggu 2 minggu perlu penyembuhan gitu. Nggak bisa langsung pakai celana lengkap begini gitu. Saudara di masa itu lebih berat lagi. Jadi saudara nggak mudah. Sehingga mereka tertekan orang-orang non-Yahudi, konflik di antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang ketiga, orang yang mereka jumpai dalam hidup sehari-hari. Itu juga bisa dinyatakan orang-orang yang bisa berbuat jahat kepada mereka. Nah, kembali ke ayat tadi. Kalau begitu, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya? Bagaimana hidup ini harus terjadi juga dalam hidup jemaat Roma di masa itu? Pertanyaan yang saya berikan adalah, apa yang membuat seseorang bisa tetap berbuat baik bahkan kepada orang yang menyakitinya? Saya mau tanya, berapa banyak istri-istri yang pernah, bukan sedang ya, pernah. Kalau sedang nggak perlu angkat tangan dulu, nanti aja di rumah ya diceritakan. Siapa yang pernah istri-istri disakiti oleh suaminya? Boleh angkat tangan? Persis seperti respon ibadah 1.
Aduh Kak, saya mau angkat nanti ragu. Suami saya nanti jadi down Kak. Siapa suami-suami yang pernah disakiti oleh istrinya? Sama kan? Loh pernah kan gak apa-apa. Loh saya ngaku loh, saya pernah menyakiti istri saya. Walaupun bukan dengan cara yang ekstrim, bukan. Maksudnya menyakiti itu kata-kata kadang gak pantas gitu kan. Terus sikap-sikap yang kurang pantas. Pertanyaannya para istri, bagaimana bisa tetap mengasihi suami kalau suami pernah menyakiti kita? Bingung jawabnya. Ya kan? Oh iya Kak, soalnya gak ada pilihan. Kan nikah Kristen gak boleh cerai. Ya terpaksa sih sebenarnya. Loh jangan dong, kalau itu jawabannya kurang benar. Kita perlu mengerti jawaban dari pertanyaan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah disakiti bisa tetap mengasihi, tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya? Ayat 17 tadi tidak berdiri sendiri saudara. Pasal 12 adalah pasal yang merupakan kelanjutan dari 11 pasal sebelumnya. Roma 1 sampai Roma 11. 11 pasal sebelumnya menjelaskan tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita semua sebagai orang percaya. Dia mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Dan kasih karunia yang diberikan melalui Yesus Kristus dinyatakan buat kita oleh Allah Bapa, itu menunjukkan betapa dia bermurah hati. Karena seharusnya kita yang dihukum, kita yang ada di atas kayu salib, kita yang harus menanggung semua penderitaan itu. Tapi Yesus Kristus menggantikannya untuk kita semua. Maka dari 11 pasal penjelasan itu, masuk ke pasal 12, Paulus menulisnya dengan kata yang dimulai karena itu. Nah makanya nanti kalau membaca firman harus belajar memperhatikan kata-kata ini. Kalau ada kata karena itu, berarti karena sebelumnya, baca pasal 11 atau pasal-pasal sebelumnya. Karena apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dia sudah berkorban bagi kita. Karena semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa Allah adalah maut. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat kita semua, maka dia akan diselamatkan. Saudara, oleh iman kita, percayanya kita diselamatkan. Itu kemurahan Allah. Itu perbuatan baik Allah yang paling tinggi, tidak bisa dikalahkan dengan perbuatan baik apapun yang lain. Karena itu saudara-saudara, Paulus kemudian berkata, aku menasehati kamu. Maka ayat pasal 1 sampai pasal 11 itu merupakan hal-hal yang mendasar. Pasal 12 dan seterusnya adalah prinsip-prinsip hidup kekristenan yang secara praktis perlu dijalani oleh orang-orang percaya. Salah satunya adalah berbicara tentang kebaikan sejati yang harusnya ada dalam diri kita, tapi sumbernya bukan kekuatan diri. Sumbernya bukan moralitas dari kepercayaan yang kita anut hari ini, bukan. Karena kalau hanya sekedar bicara moralitas kepercayaan, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi gagal menghidupi kebaikan yang jenis ini. Karena bagi mereka, kalau berdosa dirajam dengan batu, betul? Tapi bagi Kristus, orang berdosa itu bukan dirajam dengan batu. Justru dikasihi, dan dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kalau kita membaca ayat ini yang 17, kita tahu bahwa ada sebuah fondasi yang penting. Yaitu apa? Sumbernya adalah kasih karunia Allah dalam Kristus. Amin. Mari katakan bersama dengan saya, kebaikan sejati sumbernya adalah kasih karunia Allah dalam Kristus. Bolehkah diulangi kepada orang di samping kanan kirimu, bilang kebaikan sejati sumbernya adalah kasih karunia Allah dalam Kristus. Mari baca bersama kalimat yang berikut ini, 1, 2, 3. Tanpa kasih Allah yang mengubah hati, kebaikan sejati tak akan pernah lahir dari dalam diri kita. Amin. Berapa banyak kita yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Dengan yakin dong kalau ini, ya kan? Bukan disakiti kok, ini dikasihi. Amin.
Kita mengalami kan hati kita diubahkan sehingga apa yang Kristus lakukan waktu dia menyentuh hati kita membuat kita hari ini rela dan mau mengasihi orang lain, berbuat kebaikan untuk orang lain. Sehingga dengan sumber yang benar ini, maka motivasi yang munculnya dari dalam. Nah, kita mesti sadari ini ya. Sebetulnya kekristenan itu bukan outer driven force. Bukan dipaksa dari luar. Bukan hukum yang membuat kita mau melakukan ini. Tapi inner driven. Ada sesuatu dari dalam yang mendorong kita. Sehingga motivasinya adalah respon. Respon terhadap apa? Kasih Allah yang menyelamatkan kita. Karena kita sadar Tuhan begitu sayang berbuat baik kepada kita. Sehingga respon ini muncul dari dalam hati. Maka saya mau berkata begini, kebaikan sejati bukan sekedar tindakan moral. Kalau tindakan moral itu hukum yang diikuti. Tapi kebaikan sejati yang sesungguhnya itu respon hati. Hati yang apa? Yang sudah disentuh oleh kasih Kristus. Maka kalau motivasinya dari dalam ini, kita tidak membedakan orang. Sasarannya ya semua orang. Kenapa? Karena kasih Kristus dinyatakan untuk semua orang. Hanya memang tidak selalu semua orang berespon mau percaya. Nggak apa-apa. Kristus tidak marah. Dia menyerahkan itu kepada respon manusia juga. Nah, sehingga dari proses ini kita paham bahwa kebaikan sejati tidak memilih penerima loh. Kalau hari ini kita berbuat baik masih milih-milih atau jangankan kepada orang lain deh. Dalam hidup berkeluarga saja, kalau istri saya bisa berespon benar, dia menghormati saya, dia melayani saya. Papi udah makan belum? Aku ambilin ya. Papi udah mandi belum? Aku mandiin ya. Gitu ya? Emang sapi dimandiin? Kalau istri saya bisa berkata-kata sopan, maka aku bisa berbuat baik sama dia. Loh, berarti berdasarkan kelayakan dong. Kalau istri kita sedang marah, sedang gak respect, masih bisa gak kita mengasihi? Atau istri-istri, aku akan menolong kamu kalau kamu menunjukkan kasih, kalau kamu sediakan waktu, kalau kamu gak menuntut aku. Wah, gak mudah tuh. Wow, ini baru suami istri. Bagaimana dengan rekan pelayanan kita? Kalau kamu karakternya benar, aku baru bisa berbuat baik sama kamu. Kebaikan sejati tidak memilih penerima. Karena apa? Alasannya juga kembali ke sini. Kebaikan Allah pun tidak didasarkan pada kelayakan manusia. Kalau kebaikan Allah didasarkan atas kelayakan kita, maka mungkin tadi pagi Tuhan udah gak baik sama kita. Betul gak sih? Karena bangun pagi aja buka handphone, pikiran yang muncul bisa macam-macam tuh. Dengerin ada selebgram yang tiba-tiba hamil. Yang ketawa pasti ngerti maksud saya. Ya kan? Dengar berita tentang kondisi bangsa kita, muncul aja tuh pikiran-pikiran yang, karena itu yang dilakukan sama media kepada kita sekarang. Kita tuh dibombardir oleh konten-konten yang sebetulnya tidak selalu membangun dan kebanyakan tidak membangun sebetulnya. Dan itu bisa menimbulkan pikiran yang gak kudus, pikiran yang negatif, pikiran yang apatis. Apalagi kalau kontennya isinya tentang gereja yang akhirnya menyimpang, hamba Tuhan yang hidupnya ngawur. Wah, banyak yang muncul di pikiran kita. Kalau berdasarkan kelayakan pikiran saja di hadapan Tuhan, kita ini gak layak. Setuju gak sih Bapak Ibu dan Saudara? Coba lihat samping kanan kirimu, bilang gini, emang kamu pikir kamu layak? Iya kan? Gak mudah, tapi untung. Kita bersyukur kebaikan Allah tidak didasarkan pada kelayakan kita. Kebaikan Allah didasarkan atas kasih-Nya. Karena Dia adalah kasih. Dia berikan kebaikan itu untuk kita. Amin. Mau gak beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa? Kalau begitu, kita lihat ayat berikutnya. Ayat 18 bilang begini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi dari jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah kebaikan untuk semua orang. Ayat berikutnya dibilang gini, sedapat-dapatnya. Nah ini bentuk yang nyata nih, melakukan kebaikan itu salah satunya adalah ya ini, mengusahakan perdamaian. Tapi kita mau lihat dulu deh, kalau kita bedah 3 kalimat ini dalam konteksnya itu bicara apa sih? Yang pertama, sedapat-dapatnya dalam bahasa aslinya eidunaton. Ya, artinya jika mungkin, secara situasionalnya jika mungkin. Nah, karena ini bisa jadi perdebatan. Kak, saya mau berdamai, tapi kalau dia gak mau berdamai dengan saya bagaimana? Nah ini penting untuk kita pahami. Jadi ternyata waktu Paulus menulis ini diilhamkan oleh Tuhan,
Dia menekankan begini loh, memang betul ada sebuah situasi di mana perdamaian bisa tidak terjadi. Bisa. Kenapa? Karena satu, pihak lain mungkin tidak menginginkan damai. Ya. Yang kedua, ada sebuah situasi di mana kebenaran harus ditegakkan. Contoh, kalau orang hidup tidak bermoral. Kalau suamimu selingkuh, hidup tidak bermoral, engkau harus menyatakan kebenaran. Sebagai pemimpin rohani kami harus menyatakan kebenaran. Tapi tetap konteksnya mengusahakan kedamaian, nanti kita lihat ya kalimat berikutnya. Jadi ada sebuah proses di mana kebenaran harus ditegakkan. Kadang-kadang ketika kebenaran ditegakkan, belum tentu pihak yang ditegur, dinasehati, diingatkan mau bertobat. Sehingga misalnya ajaran sesat begitu ya, terus diingatkan, dia nggak mau ikutin. Nah sehingga mungkin dia tidak akan bisa bersama dengan kita. Ada sebuah titik yang begitu bisa terjadi. Tapi gini, kalimat berikutnya begini, kalau hal itu bergantung padamu, nah ini penting ya. Jadi artinya kalau perdamaian itu bisa terjadi bergantung pada kita nih, gitu ya. Kita perlu ingat prinsip-prinsip ini bahwa kita memang gak bisa mengontrol respon orang lain. Tapi begini loh, kita nih berkewajiban. Loh Kak, ini berarti hukum lagi. Bukan. Kenapa berkewajiban? Sederhana kok. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Allah itu loh. Dengan itu kita harusnya punya rasa tanggung jawab, berkewajiban untuk apa? Mengusahakan perdamaian dari pihak kita. Jadi bukan begini loh. Loh Kak, bukan saya yang salah loh, dia yang salah. Dia yang harus datang sama saya. Nah itu kebalik. Menurut Alkitab itu dibalik, makanya melampaui logika dunia. Kenapa? Karena memang logika dunia kalau yang saya salah yang harus minta maaf kan, bener kan? Tapi coba ingat gak? Matius 5. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Pernah gak sih saudara ngalamin ini? Ada orang, tiba-tiba teman saudara datang. Lu tahu gak? Si ini tuh marah loh, dia kesel sama lu. Hah? Gue gak tahu loh, kenapa dia marah? Ya karena lu gini, waktu lu ngomong kemarin di mimbar itu, dia rasa dia ketemplak. Dan dia ngerasa kayak lu ngomongin dia, padahal lu kan gak ngomongin dia. Iya sih gue gak ngomongin dia, kan gue khotbah ya gue ngomong aja. Ya udahlah, kalau dia marah dia kesel dia harus datang ke gua. Kan gua nggak ada masalah sama dia. Gitu kan biasanya kan? Tapi ayat itu kebalik. Ayat itu bilang gini, kalau Darwin tahu ada sesuatu dalam hati saudara Darwin terhadap Darwin, apa lanjutan ayatnya? Tinggalkan mesbahnya, datang dulu sama dia, beresin, baru balik lagi ke mesbah. Kan gitu ya? Jadi dibalik ternyata. Berarti konteks ini sedang bicara apa? Kita yang bertanggung jawab untuk mengusahakan perdamaian yang ada. Makanya poin berikutnya ini. Orang yang hidup dalam perdamaian bukan secara pasif menunggu damai dari Tuhan mengalir. Damai. Oh damai sekali di Abel of Cakung ini. Ruangannya AC-nya dingin, bagus, tempat sebelumnya enggak sebagus ini, damai sekali rasanya. Enggak begitu saudara. Orang yang mau hidup dalam perdamaian artinya dia secara aktif. Dalam bahasa aslinya itu eunerenoantes itu bicara tentang mengusahakan secara aktif. Maka bukan hanya tidak bermusuhan, tapi secara aktif mengusahakan perdamaian. Karena apa? Karena di dalam budaya orang Romawi saudara, perdamaian itu mahal sekali harganya. Dan mereka kalau mau dapatkan perdamaian, karena politik begitu keras di masa itu, mereka pakai cara-cara yang gak benar, kompromi, pakai kekuasaan, pakai uang. Tapi di dalam Tuhan, menurut Alkitab, perdamaian itu diusahakannya karena kasih. Amin. Katakan bersama dengan saya, karena kasih. Ya coba bilang samping kanan kiri, mari kita usahakan perdamaian. Oke, kalau ayat 18, perbuatan baiknya itu wujudnya nyata mengusahakan perdamaian. Kemudian ditekankan dalam prosesnya, ya ini ya, mengusahakan perdamaian dalam perbedaan atau konflik. Yang berikutnya kita mau lihat bersama. Ini sudah 2 yang terakhir saudara ya. Kalau begitu, kalau konflik berbeda masih bisa Kak. Tapi kalau orang jahat sama saya bagaimana caranya? Kita mau lihat sama-sama. Kebaikan menurut Alkitab dalam konteks respon terhadap kejahatan itu seperti apa? Nah, mari baca bersama ya ayat ini 1, 2, 3. Saudara-saudaraku,
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Saudara, ini luar biasa. Karena ayat ini menekankan ada dua hal. Yang pertama, ketika orang berbuat jahat kepada kita, firman Allah mengajarkan jangan menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Tapi ini bukan berarti gini loh, ada orang suka bilang gini kan, biar Tuhan yang balas. Aku memang gak bisa balas, biar Tuhan yang balas. Sama aja itu mah, pengen balas, itu namanya bukan biar Tuhan yang balas, maksa Tuhan balas. Kalau Tuhan gak balas-balas, kita tunggu. Kapan Tuhan? Kata Tuhan, orang yang berbuat jahat akan menerima murka Allah. Pakai firman lagi ngomongnya. Katanya Tuhan yang akan membalas. Mana Tuhan? Itu namanya maksa Tuhan balas. Kalau kita mau melakukan firman ini, maka begini loh. Ketika ada orang bersalah kepada kita, kita mengampuni. Melepaskan pengampunan dan menyerahkan total pembalasan itu kepada Tuhan. Artinya apa? Sederhana kok. Tidak mengingat sama sekali untuk kapan ya, kok gak dibalas-balas. Kalau masih ada pemikiran atau hati yang seperti itu, berarti kita belum serahkan sama Tuhan. Nah, saya sering mendengar kalimat ini loh, orang suka bilang gini, wah saya sih sudah mengampuni dia, tapi kalau mau dekat lagi gak bisa lah, susah. Karena saya sudah dihianati, udah gak bisa percaya. Tahu gak saudara, kalau Yesus lakukan hal yang sama kepada Petrus, kita di ruangan ini celaka semua. Loh, maksudnya apa Pak? Yesus nanya kan sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus gak jawab gini nih, ah yang bener lu. Kan gue udah bilang lu bakal mengkhianati gue sebelum ayam berkokok. 3 kali lagi, lu gak inget? Bukti kan, lu mengkhianati gue kan, lu kabur kan? Gimana? Yohanes saja nemenin gue dekat kayu salib, lu kemana? Ah, gak bisa dipercaya lu. Udah sana, Yohanes ini, gembalakan domba-dombaku ya. Petrus gak bisa dipercaya soalnya. Gitu emang kalimat firmannya. Enggak kan? Yesus bilang gini, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia ngomong, 3 kali juga dia bilang begini. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu seperti begini loh. Waktu orang mengkhianati saudara, saudara bukan hanya mengampuni, tapi sampai satu titik begini nih. Ini aku punya hidup ya, aku punya rumah, harta, aku percayain sama kamu, tolong kamu kelola. Ada yang berani? Mau mencoba? Berpikir kan mungkin kan? Tapi itu yang Yesus lakukan. Betapa pentingnya berharganya jiwa, domba-domba. Tapi Tuhan bilang gini, Petrus, sekalipun engkau pernah mengkhianati aku tetap percaya. Aku mau kamu gembalakan domba-dombaku. Saudara memang mengucapkan ini seperti gak masuk akal. Makanya judul khotbahnya udah jelas kok. Kebaikan sejati yang melampaui logika dunia ini. Memang kalau masuk akal, itu hanya manusia yang lakukan. Tapi hal-hal yang di luar dari kemampuan manusia yang supranatural, itu memang datangnya dari Tuhan. Dan kita dimampukan oleh kekuatan itu. Maka saudara, orang yang memahami prinsip ini, dia bukan hanya gak menuntut balas, dia serahkan kepada Tuhan, dan yang berikutnya kan, tetapi jika musuhmu lapar, berikan dia makan. Kalau dia haus, berikan dia minum. Dia gak berhenti hanya sekedar menyerahkan pada Tuhan, tapi dia belajar memberkati orang tersebut. Wah gak mudah, tantangan berat. Saya masih ingat waktu saya masih SMA kelas 1, papa saya dipukul orang, temannya sendiri. Saya pulang dari main sama teman hari Minggu sore, papa saya tiap minggu pergi pancing. Waktu saya pulang, dia sudah duduk di depan, mukanya bengkak. Digebok sama temannya. Hanya karena dia pakai perahu yang biasanya temannya pakai, tapi itu kan itu ditentukan sama yang sewain perahu gitu kan. Dia gak bersalah gitu. Dipukul gitu. Waktu di rumah itu saya masih ingat, karena paman saya tinggal satu rumah, paman saya kenal orang-orang backingan yang kuat, bilang gini, udah kita tuntut aja, kita habisin aja dia gitu. Mama saya ini orang Kristen. Dari kecil SMP dia sudah Kristen karena ikut kakek saya majelis di gereja Metodis Banda Aceh.
Dia bilang sama papa saya, sudahlah. Itu teman kamu bagaimanapun, ampuni gitu. Papa saya bukan orang percaya, papa saya bilang gini, gak bisa. Kita harus habisin dia. Tapi mama saya jagain, sampai akhirnya gak ada tuntutan, akhirnya mereka berberes, ditemani oleh orang yang lebih senior lah ya, orang Chinese yang lebih senior, untuk mereka beres-beresan. Saudara gak mudah, untuk kemudian berteman lagi, papa saya kan memang belum percaya, gak ada dasar kasihnya, dia gak mau lagi. Tapi bagi mama saya, orang menjahati kamu perlu rangkul lagi. Salah satu orang yang pernah menjahati mama saya adalah kakak mama saya sendiri. Mama saya pernah dipukul sama ciciknya mama saya. Dan apa yang terjadi? Satu keluarga gak ada yang bicara kepada mama saya. Termasuk anak-anaknya. Tapi setelah mama saya pindah ke Jakarta, setelah tsunami, mama saya reach out. Mencoba memulai dengan anak-anaknya. Hari ini saudara, baik banget. Kalau tiap kali pulang ke rumah saya udah lihat dia lagi duduk di meja makan, lagi telepon. Itu lagi bergosip sama salah satu ponakannya. Yang tadi itu, yang mamanya akhirnya meninggal karena tsunami. Dibawa sama air, hilang, gak ketemu jasadnya. Tapi anaknya sekarang baik sekali sama keluarga kami. Saudara, itu loh prinsip menyerahkan pada Tuhan, kemudian memberkati. Mama saya bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi dia belajar peduli. Contohnya ponakan dia ini sering sakit, dia pasti kasih tahu, kamu kesini ke dokter ini. Kalau saya misal pulang dari luar kota, habis pelayanan dikasih oleh-oleh, saya bawa pulang. Mama saya selalu ingat semua saudaranya ini. Termasuk salah satunya yang pernah melukai dia dulu. Pasti dia kirimin oleh-oleh, kirimin makanan. Saudara, gak mudah memang melakukan ini. Memang tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Harus dari dalam hati kita, karena kasih Tuhan ada dalam kita. Amin. Jadi respon terhadap kejahatan adalah menyerahkan kepada Tuhan dan memberkati. Yang terakhir. Tujuan akhirnya apa? Kalau kita berbuat baik, sekarang tujuan akhir kita apa? Kemana kita mengarahkan semua perbuatan baik kita? Ayat 20b menuliskan begini, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sebenarnya ini kutipan dari Paulus dari kitab Amsal, kalau saudara cari ada di kitab Amsal, sama persis tulisannya. Nah saudara, ayat ini sebenarnya bermakna apa? Penafsiran yang diberikan oleh berbagai teolog, saya nggak pakai semua bahasa aslinya karena akan terlalu panjang. Tapi saudara, makna ayat ini adalah begini, bahwa ketika kita berbuat kebaikan justru kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu seperti kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Apa yang kita lakukan akan membuat dia apa? Mengalami rasa malu dan menyesal atas perilaku mereka yang tercela terhadap kita. Ketika mereka melihat bahwa kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan, hal ini akan menyentuh dan menggugah mereka. Ini tujuannya, untuk bertobat. Entahkah dia orang yang sudah percaya, dia bertobat dari kelakuannya yang buruk, atau dia belum percaya, dia benar-benar bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena melihat orang Kristen yang memberi contoh. Inilah pekerjaan Tuhan, kasih Allah melalui saya kepada kamu. Jadi ini ada tujuannya. Yang tanpa kita sadari, kalau kita menghidupinya, orang yang belum percaya pada Yesus akan jadi percaya. Wah ini mah udah banyak lah berita yang kalau saudara dengar belakangan. Yang terakhir, ada rumah yang disatroni rame-rame oleh banyak orang. Karena rumah retret, bukan rumah retret, rumah orang, villa gitu ya dipakai buat ibadah. Gitu ya, acara retret remaja gitu. Saudara baca beritanya gak sih? Waktu dia dikirimin uang ganti rugi, dia kasih uang ganti ruginya ke siapa? Ya udah ngerti ya? Luar biasa kan? Itu tindakan yang menurut saya gak masuk akal sih. Walaupun sekarang kondisinya saya juga gak tahu gimana terakhirnya. Memang susah sekali juga itu prosesnya. Tapi singkat ceritanya gini. Orang Kristen memang yang paling terlihat dari hidupnya adalah waktu dia bersedia untuk mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, malah memberkati. Sehingga apa yang dilakukan itu membuat ada kesadaran dari orang-orang dan mereka mau bertobat. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi kepada orang yang menerima berkat itu. Tapi kita berdoa supaya ada pertobatan. Berapa banyak kita yang pernah mendengar kisah misionaris dikirim ke ladang misi, suku-suku yang terabaikan, kemudian karena suku ini kanibalisme dibunuh mereka. Dimakan bahkan tubuhnya, dagingnya. Tapi saudara pernah membaca enggak? Banyak kisah ketika darah mereka tercurah, pertobatan terjadi.
Mereka nggak pernah menyangka ada orang yang rela datang untuk mati demi supaya Kristus menyelamatkan mereka. Itu loh yang Tuhan mau ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi bukan hanya ini, ayat terakhir, mari baca bersama ya, yang di atas ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kalah terhadap kejahatan itu bukan tentang kerugian lahir yang kita alami. Jadi gini loh, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita mengalami kerugian harta, fisik, perasaan kita terluka, itu bukan kalah. Itu ujiannya yang terjadi. Namun kekalahan kita terhadap kejahatan adalah begini loh. Kalau sampai kejahatan yang dilakukan itu mengubah moral kita. Dan membuat kita juga jadi jahat kepada orang itu. Sebetulnya kita kalah. Jadi waktu suamimu marah terhadap engkau para istri, terus engkau beresponnya juga mengeluarkan kata-kata yang jahat dari mulutmu, tanpa engkau sadari sebenarnya engkau sudah kalah terhadap kejahatan. Makanya kalau berantem, kalau konflik, lebih baik mingkem dan jempolnya diikat. Ngerti gak maksud saya? Karena kadang mulutnya sih gak jahat lagi, jempolnya jahat. Waktu kirim WA, aduh jahat banget. Dan itu lebih parah loh kadang-kadang. Karena itu bukan hanya omongan yang diucapkan terus lalu. Kan itu teks yang akan diingat seumur hidup kan gitu. Kalau nggak di-delete ya ada terus di situ. Jadi saudara, kita perlu berjaga-jaga karena Tuhan berkata begini, jangan kalah terhadap kejahatan. Ya, jangan kalah. Justru sebaliknya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalimat ini mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kebaikan sejati bukanlah respon pasif, tapi tindakan aktif untuk mengalahkan kejahatan. Amin saudara. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah pertobatan dan kejahatan dikalahkan. Saya akhiri dengan ayat ini dan saya rindu kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa.